kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi tentang analisis frekuensi, analisis gelombang gergaji, dan melakukan hasil filtering dengan domain waktu dan domain frekuensi. Di sini saya sendiri sebagai pemateri utama, saya Yusuf Kristus Panggabean, dan juga teman saya. Saya Diana Mariana Sinaga. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan alur bagaimana proses proyek saya ini, proyek kami ini kami kerjakan dengan bentuk PPT berikut, alur berikut. Nah, pertama di sini kami akan menentukan fungsi waktunya. Jadi kami akan menentukan dua fungsi waktu yang akan berbentuk gergaji. Nah, selanjutnya kami akan melakukan konvolusi. Jadi dari dua fungsi waktu tersebut kami akan konvolusikan menjadi satu untuk bentuk fungsi waktu baru. Nah, selanjutnya kami akan melakukan kuantisasi hasil konvolusi. Nah, di sini menurut arahan dan perintah, arahan yang saya baca itu sinyal hasil konvolusi itu harus diubah dulu menjadi sinyal diskret gitu. Nah, untuk sebenarnya membangkitkan fungsi waktu, membangkitkan kedua fungsi waktu itu sudah pada MATLAB itu sudah membentuk fungsi diskret sebenarnya. Tetapi untuk mengubahnya menjadi sinyal diskret lagi, saya akan melakukan proses kuantisasi. Jadi ada dua kali pengerjaan. Meskipun sebenarnya bentuk yang saya bangkitkan sinyal tersebut pada MATLAB dan saya kuantisasi itu sebenarnya tidak ada perbedaan lebih jauh gitu. Tapi supaya ini merupakan proses mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskret lagi. Jadi seolah-olah sinyal konvolusi dan dua fungsi tadi itu masih dalam bentuk kontinu. Nah, kuantisasi ini akan mengubahnya menjadi sinyal diskret. Kita akan melakukan asumsi seperti itu. Nah, selanjutnya kami akan melakukan desain filtering, yaitu low pass filtering dan juga high pass filtering atau bisa dikatakan adalah filter. Nah, selanjutnya di bagian terakhir kami akan melakukan plot domain frekuensinya dan seluruh plot dari proses ini gitu. Nah, selanjutnya saya akan membawanya kepada codingan MATLAB-nya. Jadi saya sudah menulis codingan MATLAB di sini. Jadi kita pergi ke bagian yang pertama. Nah, di sini merupakan inisialisasi parameter. Jadi kurang lebih ini untuk membangkitkan sinyal kontinu tadi. Nah, hal inilah yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya membangkitkan kedua sinyal tadi dan juga melakukan konvolusinya itu sebenarnya adalah dalam bentuk diskret. Tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba melakukan rekayasa untuk melakukan sinyal diskret ini menjadi sinyal diskret ini saya kuantisasi lagi menjadi sinyal diskret gitu. Jadi seolah-olah sinyal sebelumnya itu menjadi sinyal kontinu. Nah, di sini saya mengambil frekuensi sampelnya ada 1000 Hz, frekuensi sampelnya 1000 titik. Lalu selanjutnya ada vektor waktunya sekitar 1 detik dan juga total waktunya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pembangkit dua sinyal gergaji. Inilah pembangkit dua sinyal gergaji. Intinya di sini menggunakan fungsi MATLAB yaitu sawtooth gitu. Jadi sini kami menentukan dua fungsi gergaji dan bentuk hasil fungsi gergaji ini akan saya tampilkan di sini seperti ini. Inilah bentuk sinyal gergajinya yang akan kita proses selanjutnya. Inilah hasil plottingannya. Itu sinyal pertama itu bagian atas itu amplitude yang memiliki amplitudenya sekitar 2, lalu frekuensinya 10 Hz. Yang di bawah saya sedikit padatkan, itu saya memberikan frekuensinya 30 Hz dengan amplitudenya 1. Nah, selanjutnya pada bagian konvolusi yaitu di baris ke-28 di sini sinyal K tadi, sinyal yang sudah bangkitkan tadi itu dikonvolusi menggunakan fungsi konvolusi dari X1, inilah fungsi pertama kita dan fungsi kedua kita. Nah, hasil konvolusi ini akan mengakibatkan bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi bentuk hasil konvolusinya menjadi bentuk gelombang seperti ini. Nah,
Selanjutnya adalah mengubah hasil ini supaya kita bisa lebih baca itu menggunakan domain frekuensi, yaitu fast Fourier transform. Tapi sebelum itu, di sini saya akan melakukan proses kuantisasi. Ini melakukan proses kuantisasi sederhana. Intinya proses kuantisasi ini ya adalah mengambil nilai-nilai data sinyal sebelumnya, itu terus kita simpan datanya pada beberapa DIP gitu, beberapa bit dengan 256 level di sini saya tentukan. Nah, itu akan menghasilkan seperti ini untuk proses digitalisasinya itu. Jadi yang atas ini adalah bentuk sinyal sebelum digitalisasi. Lalu selanjutnya itu adalah sinyal D-nya, bentuk sinyal akhirnya kita menjadi setelah kuantisasinya. Saya melakukan 8 bit sekitar 256 level. Nah, perlu diketahui kalau menggunakan kuantisasi dari continue ke sinyal discrete itu akan mengakibatkan ada galat kuantitasi. Ini kurang lebih ingin menunjukkan seberapa jauh perbedaan dari nilai sinyal K dan sinyal Y, bagaimana karakteristiknya, apakah masih sama atau tidak gitu. Tapi karena bisa kita lihat dari gambarnya, dari bentuk gelombangnya masih sama, maka sinyalnya sebenarnya tidak perlu galannya terlalu sebenarnya kecil gitu. Karena balik lagi ini adalah sebenarnya sinyal K ini adalah sinyal kuantisasi, sinyal hasil bangkit sinyal yang dibagikan dari sinyal discrete. Selanjutnya kita ke bagian fast Fourier transform, yaitu kita akan mengubah sinyal yang hasil konvolusi tadi yang sudah kita kuantisasi tadi itu menjadi, kita bisa membaca ke domain frekuensi. Nah, di sini akan menggunakan fungsi yang namanya FFT. Jadi keseluruhan ini akan fungsi FFT ini akan memberikan bentuk bagaimana hasil kuantisasi kita tadi menjadi frekuensi, menjadi domain frekuensi gitu. Nah, setelah dijalankan itu akan di sini saya lakukan codingan. Lalu di bagian yang paling penting sini adalah untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, di sini pada bagian ini saya memerintahkan agar ditunjukkan bagaimana bentuk codingannya, bagaimana biar tampilan nilai frekuensinya ditampilkan di bagian command window ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa setelah di fast Fourier transform ini sebelum kita masuk ke bentuk gelombangnya, di sini bisa terlihat bahwa frekuensi maksimumnya adalah sekitar 30 Hz, 29,97 Hz dengan amplitude maksimum dan amplitude minimumnya sekitar 0, gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian Fourier. Nah, di sini saya akan menggabungkan hasil frekuensi fast Fourier transformnya untuk domain frekuensinya dengan filter Fourier-nya. Jadi biar kita lihat perbedaan, karena untuk menentukan, untuk lebih memperjelas bagaimana filter ini terlibat dalam Fourier-nya gitu. Jadi sebenarnya setelah di Fourier tadi hasilnya itu akan bergabung, bentuk plotnya itu akan bergabung, saya desain bergabung dengan hasil filteringnya gitu. Nah, intinya di sini merupakan fungsi utamanya itu bagian filter ini. Di sinilah akan difilter yang filter low pass filter dan juga high pass filter gitu. Inilah proses untuk melakukan filteringnya gitu. Di sini menurut dari arahan kita akan melakukan penurunan, memotong frekuensinya itu di setengah frekuensi maksimum. Karena frekuensi maksimum sekitar 30-an, 29,97, 30-an lah kalau kita bulatkan, maka frekuensi potongannya itu kan sekitar setengahnya, itu 14-nya. Nah, langsung saja inilah hasil low pass filter. Nah, apa itu low pass filter? Low pass filter itu adalah adalah frekuensi yang akan melewatkan kalau nilainya itu nilai standar yang ditentukan atau frekuensi cut off itu di bawahnya akan dilewatkan gitu. Akan dilewatkan atau hanya ini yang akan terlihat nilainya. Nah, bisa kita lihat di sini sebelum bagian di gambar yang pertama itu adalah filter sebelum filter. Inilah di dalam domain waktu. Setelah kita filter, bentuknya di dalam domain waktu akan seperti ini. Jadi dia lebih bentuk corak-corak
gunung-gunung dan lembahnya itu makin menipis gitu. Nah, sebenarnya disinilah Fourier itu berfungsi. Kalau seperti ini, kita lihat di bagian ketiga itu adalah domain frekuensi Fourier-nya. Nah, di sini ada dua sinyal. Di sini ada pertama sinyal yang warna terong dan juga sinyal warna garisnya warna biru gitu. Nah, yang terong ini adalah bentuk sinyal yang sebelum filterisasi. Inilah hasil frekuensi hasil dari fast Fourier transform tadi. Kita ubah ke domain frekuensi gitu. Ini paling puncaknya ada 30 Hz, ada 50, ada 40 Hz, dan juga ada 10 Hz, ada 20 Hz gitu. Inilah hasil dari spektrum hasil dari fast Fourier transformnya. Jadi saya gabungkan di sini kenapa? Untuk kita lihat bagaimana si low pass filtering ini bekerja. Nah, di sini dikarenakan kita menentukan bahwa frekuensi yang kita potong itu adalah di bawah sekitar 15 Hz atau yang saya kasih pertanda garis putus-putus seperti ini, maka sinyalnya menjadi nyala hanya di bagian 0 sampai sekitar 15 Hz ini. Setelah itu sinyalnya kan 0. Jadi tidak akan ada frekuensinya di sana. Inilah untuk low pass filtering. Jadi frekuensi terendahnya tadi adalah 10 Hz sesuai dengan bentuk sinyal pertama atau fungsi sinyal pertama itu adalah 10 Hz. Memang kebetulan di sini inilah yang akan hanya muncul. Atau kalau dalam bunyi, kalau misalnya kita asumsikan inilah bentuknya sinyal suara, kalau kita lakukan low pass filtering, berarti hanya frekuensi 10 Hz saja yang akan terdengar. Begitu juga dengan tampilan dari sini, jadi kita bisa melihat bahwa frekuensi hasil domain frekuensinya adalah seperti ini, yang warna terong, tetapi setelah filtering kita bisa lihat frekuensi yang 30 Hz ini jadi dibatasi gitu. Jadi nilainya dinolkan gitu. Hanya 10 Hz saja. Berbanding terbalik dengan bagian sinyal high pass. Di sini. Nah, kalau di high pass filter, pertama sinyal Nah, di bagian high pass filter ini kurang lebih adalah meloloskan sinyal yang di atas frekuensi cutoff kita atau frekuensi yang sudah kita tentukan. Jadi melewatkan frekuensinya gitu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di domain waktu bentuk gelombangnya menjadi seperti ini. Nah, untuk di domain frekuensi kita bisa perhatikan di sini bahwa hanya frekuensi 30 Hz dan di atas 15 Hz saja yang dilewatkan gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan berbeda sekali bahwa frekuensi 10 Hz ini dimatikan gitu. Terlihat dari sinyal warna merah ini adalah high pass filternya. Dia jadi dinolkan saja. Jadi sinyal selain itu di atas 15 Hz maka dia akan dinyalakan. Nah, kurang lebih kalau dalam misalnya kita asumsikan dalam musik lagi, maka frekuensi di atas 15 Hz misalnya 30 Hz lah yang akan berbunyi. Jadi kalau dia di bawah sekitar 10 Hz maka dia tidak akan dibunyikan gitu, tidak akan dilewatkan. Kurang lebih seperti itulah bentuk hasil filteringnya. Baik, kurang lebih seperti itulah proses proyek kami. Di sini kami belajar banyak bagaimana sebuah menentukan fungsi, lalu kami belajar bagaimana sebenarnya melakukan konvolusi pada sinyal diskrit, menggunakan konvolusi kedua sinyal tersebut menjadi satu sinyal, menggunakan fungsi MATLAB. Lalu selanjutnya kami melakukan kuantisasi. Jadi sini kami juga mendapat wawasan bahwa proses kuantisasi ini sangat penting untuk menentukan mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, selanjutnya kami sudah belajar bagaimana melihatnya itu dalam domain frekuensi gitu. Bisa melihat domain frekuensi lalu membandingkannya dengan hasil, dan juga kami belajar tentang filtering yang low pass filter juga high pass filter. Baik, kurang lebih sebetulnya yang bisa kami sampaikan. Semoga proyek ini kurang lebih sebetulnya yang bisa kami sampaikan. Kami sangat belajar banyak dari proyek ini. Kami jadi mengetahui bagaimana sebuah sinyal itu diproses dari mulai menentukan prosesnya sampai menentukan filteringnya.
Baik, kurang lebih seperti yang kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.